Oke, sekarang kita bahas kata Sebaotnya. Kata Sebaot saya buka di Yesaya 6 dan 1 Raja-Raja 22. Ini contoh yang saya tunjukkan. Ada kata di Yesaya 6 ya. Jadi yang tadi ya, yang berseru satu sama lain, yang para seraf tadi, dia bilang kados kados gitu ya. 3 kali ya, ada kados 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 Adonai Sebaot melokal haaretz, di seluruh bumi gitu. Kata Adonai Sebaot, ini saya kasih bulatan merah ya. Seba itu ada ini sade, ini kalau diterjemahkan dia S titik bawah. Jadi kalau di Indonesia aku nggak tahu dia akan diucapkan dengan apa. Kalau sering kali menggunakan di Inggris ya, itu TS ya. Sama seperti nama El Sadik saya terjemahkan ya TS ya, TSAD ya, Sade. S tapi ada T-nya di depan, Sade. Nah, soal pengucapan agak sulit, silakan ditafsir sendiri-sendiri. Tapi seringkali itu S ya. Jadi linguistiknya, fonetiknya, pengucapan dia adalah S titik bawah. Sade. Kemudian B, bet, itu ada kayak T di bawah, itu A, Seba. Jadi Seva, Sade kasih Seva, bacanya se atau huruf henti sebenarnya ya. Kalau di fonetik dia kayak E tapi terbalik. Seva. Kemudian B, A ya, bunyinya A, Seba ya berarti. Tetapi sesudahnya ada alef, perhatikan gitu ya. Ada alefnya. Jadi Seba itu ada alefnya. Out itu bisa diartikan jamak, bisa diartikan sifat. Makanya itu dia di Inggris terjemahkan of host pakai S ya, host. Karena dia jamak, di Seba yang jamak, Seba, para Seba gitu. Apa itu Seba, nanti kita cek. Jadi itu gelar Adonai itu salah satunya Seba Ot gitu. Seringkali ini terjemahkan Adonai penguasa para tentara atau Adonai bala tentara. Saya kurang cocok dengan beberapa terjemahan gitu ya. Jadi Indonesia terutama, jadi saya lebih mending pakai bahasa asli saja. Biasanya dari LAI ya, misalnya LAI ini Tuhan atas ini apa? Alam gitu ya, semesta alam, Tuhan semesta alam. Ini enggak alam apa ini Mas? Enggak jelas. Semesta ya sebenarnya ya namanya ini ya terjemahan kontekstual gitu. Tapi kehilangan makna Seba, bahwa Seba itu tentara. Kemudian ini kalau ini kan Adonai Sebaot ya. Nah di 1 Raja-Raja juga ada kata ini. Biasanya tadi saya ya. Oh iya, saya 6. Nah, sekarang 1 Raja-Raja itu ada kata Seba Hasamayim. Nanti tadi saya bahas Seba Hasamayim. Tadi di Mika ya. 1 Raja-Raja 22. Jadi Adonai duduk di tahtanya bersama gitu ya. Seba Hasamayim. Bersama seluruh ya, all ya, wekal Seba Hasamayim. Jadi ada tentara langit, kira-kira begitu. Nah, kenapa kata sot, kata majelis ketuhanan itu adalah Seba? Nah, itu nanti kita maknai, coba cari tahu. Tapi kira-kira saya memahaminya begini. Jadi dewan ini, dewan keilahian itu punya mandat militer itu ya. Jadi mereka memerintah seperti DPR kita atau MPR ya, pokoknya parlemen ilahi gitu. Tetapi dia punya wewenang militer. Kalau di kita kan terpisah ya, sipil militer dibedakan. Tapi di Dewan Ilahi itu sama, tidak ada perbedaan. Jadi wewenang keputusan majelis atau parlemen ilahi ini berkekuatan militer, punya punya wewenang seperti militer, tentara Seba, tentara langit. Makanya nanti kalau kita bahas contoh di Ayub, begitu mereka putuskan ya sudah langsung terjadi.
siapa yang mereka perintah gitu ya. Nanti kita cek kok bisa Ayub mengalami banyak derita. Nah ini saya buka kamusnya kata Seba atau Saba. Nah di Inggris dia selalu menerjemahkan di huruf Latin TS gitu ya. Nah silakan membaca TS itu bagaimana. Membaca kalau di Jawa, di huruf Jawa misalnya ada tiga huruf S ya kalau nggak salah ya. Jadi ada kata, jadi kayak masjid itu ada satu huruf, aksoro SH itu ada sendiri. Nah S biasa itu ada sendiri, jadi ada tiga. Jadi S, SH, jadi S yang ada tenggorokannya, kemudian S tapi berhenti, masjid, masjid. Nah gitu. Jadi ada perbedaan huruf. Nah di Ibrani ada sin 2, ada samek, nah, ada sadi, ada 4 ya. Ini Saba kalau kita lihat kamus adalah army gitu ya, warfare. Nah, nanti kita lihat di kamus 6635 kayaknya saya udah buka ya. 6635 di manakah? Mungkin ini. Nah ini 6635. Berarti kan ada sade, bet dan alef ya. Ada alefnya. Nanti kita bandingkan dengan kamus kuno, ada alefnya atau enggak. Minimal di etimologinya. Kalau di sini, di Ibrani modern, kamus strong, dan di NAS itu ya, dia originnya Saba. Nanti kita cek 6633. Jadi 635 berasal dari 6633. Kita cek di ayat-ayat yang menggunakan kata Saba adalah their house of them house. Nah, house ini ya majelis ya. Kemudian ada terjemahan lain menuliskan selain house, dia menerjemahkan army, tentara. Jadi kata host itu diartikan tentara. Ini juga di Genesis 21. Host itu army, tentara. Seperti itu ya. My house, mine army. Ya. Jadi mine itu English kuno ya, KJV ya. My ya. Kalau kita modern ya my. Mine kalau di sana, di kuno maksudnya. Mine armies, my host, my army, tentaraku. Nah, jadi kata Saba itu artinya tentara. Nah, seperti itu. Nah, di sini kata Saba juga berarti perang ya. Out to war. Jadi, nah perang itu kata benda atau kata kerja. Yang jelas itu punya makna atau dari kata yang sama ya, Saba. Jadi kata Saba bisa berarti non, kata benda, tentara-tentara. Bisa berarti suatu peristiwa ya, war, perang. Perang itu bisa juga kadang itu dianggap kata kerjanya, berperang misalnya. Seperti INT, whoever go to war. Nah, go to war. Kata kerjanya go, kemana itu ya? To war. Itu kata benda atau kata kerja, jadi silakan dilihat. Oke ya, jadi selain kata host, kata majelis, kata sabat juga berarti army, tentara, juga war, perang gitu ya. Makanya kalau kita terjemahkan Tuhan atas semesta alam itu kurang nggak mengena terjemahannya. Jadi mending kalau saya ya pakai bahasa asli saja. Kalau di kamus Brown River Briggs, army, war, warfare, organize for war, jadi dia suatu organize, ini penting ya. Jadi dia tentara ini terorganisasi, bukan tentara yang ngalor ngidul nggak jelas itu ya. House of angel, organized body of angel. Jadi kata host itu artinya organized body. Jadi majelis yang terorganisasi. Itu kata host ya, Saba. Nah, di sini ada tadi saya bahas sun, moon, stars ya. Jadi kata Saba, tentara langit, juga diterjemahkan atau ditafsirkan maknanya adalah benda-benda langit. Jadi contohnya adalah matahari, bulan, bintang, termasuk nanti meteor gitu ya, karena ada agama sebelah penyembah meteor, mencium batu meteor. Oke, ada kata service juga. Jadi kata Saba
ada yang memaknai hard service of trouble life. Muncul di kitab Ayub, nanti dicek Ayub 7 silahkan. Seruan perang juga digunakan untuk ini ya, Sebaot ini ya, ini perhatikan ini Sebaot. Kata Sebaot digunakan untuk seruan perang ya, di Samuel. Sebaot, God of the battle array of Israel. Jadi penggunaan kata Sebaot itu tentara ini jamak ya, Seba yang jamak, tentara yang berperang gitu. Jadi artinya Tuhan ini penguasa bala tentara perang, dari malaikat perang. Oke, adalah lagi proper name Tuhan ya, tadi gelar ya, gelar ketuhanan. Kata Saba di sini juga ada kata di konkordansi, ada kata appointed time, army, battle, company, house, service, soldier. Appointed time, jadi ada kata makna lain yaitu waktu ya. Di appointed time. Emas, person dari kumpulan banyak orang. Organized army, ya sama. Oke, itu di kamus modern saya rasa sudah cukup. Kemudian ini di asal usulnya ya 6633. Jadi tadi kan 6635. Jadi dari 6633 itu adalah verb. Kalau tadi itu ini apa tadi? Non ya tadi. Tadi non maskulin ya, 6635 army, kata benda untuk tentaranya gitu. Sekarang kita lihat asal usulnya dari kata verb, kata kerja. Apa kata kerjanya? To wage war, untuk berperang gitu. Jadi melayani berperangan. Di misalnya di sini di Exodus 38 kata Saba digunakan untuk kata pelayanan. Assembling, jadi pelayanan yang terorganisasi. Serve ini pelayanan semua ini. Perform, wait, menunggu. Nah, tapi juga digunakan kata untuk number 31 misalnya mid war, perang gitu ya. Jadi Saba digunakan untuk kata pelayanan, assembly ya. Jadi organized body, majelis yang melayani tapi juga perang. Master itu juga perang ya, with war sama fight ya, sama. Itu ya. Oke, sekarang lanjut. Jadi Saba itu sudah jelas artinya ada unsur tentaranya. Ini harus kita perjelas. Jadi kalau kita gunakan kata Tuhan atas semesta alam, itu alam apa? Alam gaib atau alam manusia, jadi tidak jelas. Tapi kalau kita memahami konsep Saba sebagai army, tentara, itu jelas gitu ya. Nah, sekarang kita cek ke kamus kuno, Ibrani kuno di 1393.